Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ramadan bersama Laboratorium Siswa FEBI IAIN Ponorogo. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Ajeng Pipit Fitriani, MSA, dosen FEBI IAIN Ponorogo. Selamat sore Ibu Ajeng. Selamat sore Bu Nea. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Alhamdulillah. Iya Ibu, hari ini kita kan membicarakan tentang perilaku konsumsi di bulan Ramadan mahasiswa atau masyarakat pada umumnya. Ternyata perilaku konsumtif di bulan Ramadan itu makin meningkat. Betul. Penyebabnya apa sih Bu sebenarnya? Betul. Padahal kan sebenarnya puasa ya. Betul. Kok malah harusnya meningkat? turun gitu ya. Benar. Kenapa kok seperti itu? Oke, baik. Kalau kita membahas perilaku konsumsi di bulan Ramadan ini cukup menarik gitu ya. Karena apa? Logikanya bulan Ramadan ini kan kita makannya berkurang. Yang awalnya kalau hari biasa itu kita makannya 3 kali sehari, kalau bulan Ramadan kan menjadi 2 kali saja, yaitu hanya sahur dan berbuka. Harusnya secara belanja itu kan turun, tapi ternyata kebalikannya. Jadi bulan Ramadan ini belanja kita naik gitu. Kira-kira apa yang menyebabkan? Kalau misalnya hari biasa gitu menu makan kita cukup 1 sayur, 1 lauk. Kalau Ramadan apakah cukup menggunakan 1 lauk dan 1 sayur saja? Tentu tidak gitu ya. Minimal 3 sayur. Lauknya juga harus 3 gitu ya, belum nanti takjilnya, gorengan-gorengan dan lain sebagainya. Jadi yang awalnya kita mengira bulan Ramadan makannya turun, kemudian belanjanya turun, ternyata kebalikannya gitu ya, konsumsi kita atau belanja kita naik gitu. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah konsumsi yang naik ini ternyata pengaruhnya baik loh, pengaruhnya sangat positif begitu. Kenapa? Karena salah satu yang menggerakkan perekonomian nasional itu adalah meningkatnya konsumsi tersebut gitu ya. Dengan meningkatnya konsumsi maka perekonomian kita bisa tumbuh. Makanya kemarin pada saat pandemi begitu bisa kita lihat pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu berupa bantuan uang tunai gitu. Tujuan pemerintah memberikan bantuan uang tunai ini untuk apa gitu? Ketika masyarakat mempunyai uang tunai, maka mereka punya daya beli. Ketika masyarakat punya daya beli, apa yang dilakukan? Belanja. Nah, belanja inilah yang bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian kita. Produksi naik karena ada permintaan. Kemudian sektor perdagangan juga berjalan gitu ya, karena ada transaksi jual beli. Nah, inilah yang menjadi bahan bakar yang menggerakkan roda perekonomian kita. Jadi berarti kita melihatnya dari sisi point of view seorang masyarakat mungkin kok boros ya gitu. Tapi di sisi lain ternyata ada dampak positifnya dari kita belanja di bulan Ramadan itu. Nah, misalnya berarti nih kita harus bisa menghitung-hitung nih Bu, ya kan? Karena wah nanti di bulan Ramadan kok uangnya habis banyak ya. Terus tiba-tiba setelah Ramadan wah, uang saya kok tinggal sekian lah ya. Nah, gimana sih Bu caranya cara mengkalkulasi atau bagaimana tata cara untuk mengelola keuangan di saat bulan Ramadan agar nggak terlalu kebablasan begitu. Walaupun memang dampaknya ada dampak baiknya. Bagaimana UMKM tergerak, trennya positif dan lain sebagainya. Bagaimana itu Bu? Oke, baik. Kalau terkait dengan bagaimana cara kita untuk bisa bijak dan cerdas dalam berkonsumsi itu ada ilmunya ya, ada runutannya. Yang pertama kita harus paham dulu terkait dengan ilmu tata kelola atau perencanaan keuangan gitu. Sehingga ketika kita punya perencanaan yang bagus tentunya harus berdasarkan dengan nilai-nilai Islam ya. Jadi ketika pengelolaan atau perencanaannya bagus, maka ketika menghadapi event apapun, momen apapun, baik itu bulan Ramadan, Idul Fitri, maka konsumsinya pasti bisa cerdas begitu. Tidak kebablasan seperti yang Bu Near sampaikan tadi begitu. Oke. Nah, berarti gini Bu, kita kan harus menerapkan atau kita harus melihat nih pendapatan kita berapa sih
pengeluaran kita atau berapa yang harus kita keluarkan. Mungkin untuk mahasiswa atau teman-teman yang mungkin belum berpendapatan, mungkin mereka ngerasa oh ya cukup untuk beli jajan aja. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang sudah berkeluarga misalnya nih, oh iya bulan Ramadan tuh butuh buat beli baju baru loh. Oh, buat misalnya untuk bayar THR loh untuk Betul. para Karyawan. benar, dan lain sebagainya. Nah, itu gimana sih Bu caranya kita untuk tahu gitu, bisa menghitung nih pendapatan kita sekian, berarti kita harus mengeluarkan sekian loh di bulan Ramadan ini gitu. Oke, baik. Kaitannya dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, itu yang menjadi fokus utama kita harusnya adalah bagaimana cara kita mengatur pendapatan yang kita terima agar jangan sampai defisit, itu ya kata kuncinya. Minimal yang harus tercapai itu adalah balance budget. Artinya apa? Seimbang antara penerimaan dan juga pengeluaran gitu. Syukur-syukur kalau bisa surplus. Ada kelebihan dari pengelolaan dana yang kita lakukan, sehingga dari surplus itu tadi bisa kita manfaatkan untuk berinvestasi, bisa kita manfaatkan untuk menabung gitu ya. Jadi itulah tujuan-tujuan keuangannya tadi. Jadi kalau kita membahas tujuan keuangan manusia itu sangat banyak ya. Ada yang tujuan keuangannya itu ingin punya rumah yang bagus, kendaraan model terbaru gitu ya, jaminan hari tua yang baik, dana pendidikan putra-putrinya tercover dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita bicara tentang konsumsi di bulan Ramadan maupun Idul Fitri, itu sebenarnya hanya bagian kecil saja dari tata kelola perencanaan keuangan yang bagus. Selama tata kelola yang kita lakukan itu bagus, maka insya Allah kembali ke tadi, cerdas dalam berkonsumsi. Karena kan mungkin kadang tuh gini Bu, kita tuh kan khilaf ya, karena di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri itu kita misalnya dapat THR, kita dapat uang saku nih gitu, atau kita dapat tiba-tiba ada bonus lah kan. Nah, kita mungkin tiba-tiba itu, wah saya punya banyak pemasukan, saya mau belanja deh gitu. Jadi secara tidak sadar kita itu uang saya banyak, jadi saya mau belanja deh gitu. Gimana sih Bu caranya untuk agar tidak khilaf gitu, tidak saya harus berhenti untuk tidak belanja, atau berhenti udah cukup deh belanja saya cukup sekian gitu. Itu bagaimana sih Bu? Oke, baik. Jadi kembali ke tadi ya, kata kunci dalam pengelolaan tata kelola perencanaan keuangan yang baik itu adalah jangan sampai defisit pada kondisi keuangan kita. Kalau bisa justru harus surplus gitu ya. Jadi kita masih punya tabungan, kita masih punya investasi, sehingga apa? Ketika kita menghadapi musibah atau mungkin kesulitan, kita tidak akan bingung lagi karena kita sudah punya cadangan tadi, kita sudah punya tabungan, sudah punya investasi begitu. Beda cerita kalau kita tidak mempunyai perencanaan yang baik. Ketika kita mengalami musibah atau mengalami kesulitan, apa yang terjadi? Kolaps gitu ya. Benar. Bingung gitu. Kenapa? Karena kita tidak punya dana darurat yang bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka di sini sekali lagi pentingnya pengelolaan dan perencanaan keuangan itu sebenarnya manfaatnya untuk siapa sih? Tidak hanya bagi diri kita secara pribadi ya, melainkan juga bisa bermanfaat untuk kesejahteraan keluarga, kebahagiaan keluarga. Dan ini juga bisa menjadi salah satu bentuk menjalankan perintah Allah. Kenapa? Jangan meninggalkan generasi yang lemah. Apa maksudnya? Ya tadi salah satu contohnya kita sudah menyiapkan dana pendidikan untuk putra-putri kita gitu. Wah, berarti dari sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa kita harus tahu skala prioritas. Betul. Nah, gimana sih Bu Ajeng kita menentukan skala prioritas ini ya? Tujuannya misalnya untuk agar perilaku konsumtifnya itu agar terarah, agar tetap bisa termanage dengan baik seperti itu. Oke, baik. Terkait dengan skala prioritas ini luar biasa sekali ya. Jadi dalam pengelolaan keuangan kita itu kita harus punya skala prioritas. Artinya apa? Kita bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Beda loh antara keduanya gitu. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu untuk kita penuhi, dan apa yang terjadi apabila kebutuhan itu tidak kita penuhi, dampaknya akan negatif gitu ya. Sehingga contohnya misalnya kita sebagai manusia, apa sih kebutuhan utamanya? Makan.
Apa yang terjadi kalau kita tidak makan? Lemes, sakit gitu ya. Jadi makan merupakan suatu kebutuhan. Nah, kalau keinginan, apa itu keinginan? Keinginan itu adalah segala sesuatu yang apabila tidak kita penuhi, dampaknya tidak terlalu signifikan gitu. Contohnya yang masuk kategori keinginan itu? Apa ya? Kalau saya jajan, Jajan boleh. Oke. Kalau saya mau pengen mobil, Boleh, mobilnya harus keluaran terbaru gitu ya. Boleh ya. itu berarti termasuk ke Masuknya keinginan. Kenapa? Kalau kita kembalikan kendaraan. Kendaraan itu fungsi utamanya untuk apa sih? Transportasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kendaraan yang kita miliki itu masih dalam kondisi yang bagus gitu. Jadi membeli kendaraan keluaran terbaru, model terbaru itu bukan merupakan kebutuhan kita gitu ya. Itu masuknya sudah keinginan gitu. Jadi harus dibuat skala prioritasnya. Mana yang menjadi kebutuhan yang harus kita penuhi dan mana yang merupakan keinginan gitu. Jadi sekali lagi terkait dengan pemberian atau penentuan skala prioritas ini harus sangat kita perhatikan. Dan ingat, kita tidak boleh berlebihan ya. Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebihan. Kaitannya dengan keuangan apa? Tidak boleh berlebihan dalam menahan harta, tidak boleh berlebihan dalam membelanjakan. Menahan harta pun juga tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Contohnya apa sih menahan harta yang berlebihan? Pelit. Ya. Jangankan betul, jangankan kita bicara sedekah kepada orang lain ya, kebutuhan diri pribadinya pun itu kalau bisa diminimalisasi. Contohnya apa? Misalnya kita sedang sakit. Sebagai seorang muslim, kalau kita sakit, ikhtiar apa sih yang kita lakukan? Berobat, pergi ke dokter gitu ya. Tapi bagi orang pelit ya, daripada saya mengeluarkan 50.000, mengeluarkan 100.000 untuk ke dokter, lebih baik saya simpan aja deh uang ini. Kalau sakit saya cukup istirahat, besok pasti juga sembuh ya. Itu adalah pikiran orang pelit ya. Itu nggak boleh, itu kategori orang yang menahan hartanya gitu. Kebalikannya tadi apa? Kebalikannya adalah orang yang terlalu boros gitu ya, artinya membelanjakan hartanya secara berlebihan, itu juga tidak baik. Salah satu indikator boros itu apabila besar pasak daripada tiang, betul. Jadi dia tidak bisa mengatur bagaimana antara pendapatan dan pengeluarannya, seperti itu. Baik Bu. Nah sekarang kalau kita kembali lagi ke mahasiswa deh, misalnya. Mahasiswa itu kan sebenarnya belum punya pendapatan secara pasti, mereka mungkin hanya mengandalkan dari uang saku orang tua misalnya. Betul. Nah, gimana sih Bu caranya agar bisa memanage atau misalnya agar bisa gimana sih Bu biar saya tuh punya misalnya tetap bisa nabung tapi saya tetap bisa kuliah, saya tetap bisa makan mungkin, atau mungkin saya masih bisa tetap nongkrong nih Bu, kayak gitu. Nah, gimana sih Bu agar mahasiswa ini tuh terkhususkan untuk mahasiswa ya, karena mereka belum punya pendapatan secara pasti. Nah, gimana sih Bu caranya? Baik, kalau terkait dengan pembahasan mahasiswa, seperti yang kita tahu ya, mahasiswa itu pendapatan utamanya adalah dari uang saku, itu dari orang tua. Sehingga apa? Dana yang diperoleh dari orang tua tadi bisa kita manage nih, bisa kita atur berapa yang kita terima dari orang tua. Kemudian mulai kita rinci tuh, kita alokasikan dana sekian yang saya peroleh dari orang tua, dialokasikan misalnya untuk transportasinya berapa. Kemudian nanti untuk kebutuhan kampus biasanya fotokopi apa tugas, ngeprint dan lain sebagainya. Kemudian juga jajannya jangan lupa nih ya. Jajannya itu yang utama ya teman-teman ya. Terus kemudian yang terakhir adalah sisihkan sebagian untuk menabung ya. Nabungnya nggak hanya nabung untuk diri pribadi ya, nabung di dunia ya, tapi juga nabung di akhirat nih. Bentuknya apa? Bisa sedekah dan lain sebagainya. Oke. Berarti pengelolaan keuangan itu juga wajib untuk mahasiswa yang memang pendapatan atau mungkin sumber dari keuangannya itu masih dari orang tua atau dari uang saku, itu masih memang harus dan wajib ya Bu Ajeng ya? Betul, karena dengan adanya perencanaan keuangan yang baik, maka itu bisa memudahkan teman-teman semua dalam mengatur ya pendapatannya sekian, nanti kita alokasikan untuk apa. Jadi kita bisa secara rinci nih, jelas saya memperoleh uang itu telah saya belanjakan untuk apa. Misalnya saya jalan kaki nih ya, saya butuh transportasi, tapi orang tua saya tidak mampu. Itu sebenarnya boleh nggak sih Bu kita berhutang? Apalagi kan sekarang di era digitalisasi ini kan
sangat mudah sekali untuk apa namanya pinjaman atau pembiayaan itu. Betul. Hanya bermodal KTP saja kita sudah di sana. Sebenarnya bagaimana sih Bu apa namanya hubungan antara berhutang dengan gimana pengelolaan keuangan itu? Apakah memang ya nggak apa-apa sih, tapi ada syaratnya dan sebagainya? Oke, baik. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya, bahwa terkait dengan pengelolaan keuangan kita antara pendapatan dan pengeluaran itu jangan sampai besar pasak daripada tiang. Artinya pengeluaran kita lebih besar dari pendapatan yang kita terima gitu. Kalau sampai terjadi defisit gitu, artinya pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan, apa yang harus kita lakukan? Evaluasi. Coba nih kita rinci lagi dari sekian daftar yang telah kita belanjakan, apakah memang semuanya kebutuhan atau sebenarnya ada keinginan yang seharusnya tidak kita penuhi seperti itu. Jadi dari apa namanya perencanaan itu akan kelihatan nih mana yang sekiranya menjadi kebutuhan dan mana keinginan. Nah, ketika sudah dilakukan evaluasi dan ternyata dari hasil evaluasi tersebut belanja kita itu sepenuhnya kebutuhan yang harus kita penuhi loh, berarti di sini artinya apa? Memang pendapatan kita yang kurang. PR-nya berarti adalah bagaimana cara kita untuk bisa menambah pendapatan. Apalagi sekarang akses digitalisasi ya, eranya era digitalisasi. Peluang-peluang untuk mendapatkan tambahan-tambahan itu sangat besar. Jadi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kalaupun toh akhirnya kita harus berhutang, bagaimana? Iya, benar. Hutang itu boleh apa enggak sih? Hutang itu dibolehkan ya, tapi itu menjadi jalan terakhir seperti itu. Jadi kalau masih bisa kita berusaha, lebih baik kita berusaha. Tapi kalau sudah mentok kita harus berhutang, diperbolehkan. Tapi yang menjadi catatan di sini kita harus berhati-hati ya. Apalagi sekarang akses pinjaman online itu semakin banyak begitu ya. Nah, kita perlu berhati-hati nih, jangan sampai hutang itu menjadi habit. Ada yang bilang kalau saya nggak hutang rasanya kerja itu nggak semangat gitu ya. Iya benar Bu. Jadi ada yang ada teman itu yang merasa bahwa utang itu malah menjadi motivasi untuk bekerja. Nah, itu tuh gimana sih Bu? Baik, jadi itu logika yang salah ya sebenarnya. Tidak bisa dengan berhutang kita menjadi lebih semangat lagi dalam bekerja. Logikanya tidak seperti itu. Kenapa? Karena dengan berhutang itu kan sebenarnya kita membayar lebih dari apa yang kita butuhkan. Contoh misalnya tadi nggak punya kendaraan terus kemudian terpaksa harus berhutang. Iya. Harga motor tunai itu berapa? Contoh misalnya 20 juta. Kalau kita beli kredit jatuhnya berapa? Misalnya 24 juta. Ada kelebihan berapa di sana? 4 juta gitu ya. Daripada 4 juta kita berikan kepada yang lain, lebih baik kan itu kita berikan untuk keluarga kita sendiri, untuk berinvestasi, untuk nabung. Lagi-lagi ya, nabungnya ini nggak hanya nabung dunia saja tapi juga nabung akhirat ya, bisa untuk sedekah dan lain sebagainya. Jadi begitu. Biasanya Bu di bulan Ramadan atau menjelang Lebaran ini kan mungkin itu di hari-hari sebelumnya atau bulan-bulan yang bukan di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri itu biasa saja atau bukan suatu kebutuhan atau itu suatu keinginan, anggap saja seperti itu. Tapi ketika Idul Fitri kita harus pulang kampung misalnya, kita harus punya kendaraan baru nih, harus punya misalnya harus ngasih angpau nih ke keluarga. Nah itu kan mengharuskan kita untuk terpaksa tanda petik ya, terpaksa untuk mengeluarkan uang lebih ya, tanpa kita inginkan sebenarnya, tapi mengharuskan, jadinya kan suatu kebutuhan. Nah itu sebenarnya gimana sih Bu? Ya, jadi kalau bulan Ramadan ini memang tidak bisa dipungkiri ya, tadi sudah kita bahas bahwa bulan Ramadan itu belanjanya naik, butuhnya semakin banyak. Itulah kenapa pentingnya perencanaan atau tata kelola keuangan yang baik. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan pun ketika kita sudah punya perencanaan yang baik, maka menghadapi momen apapun ya, entah itu Ramadan atau Idul Fitri, itu sudah nggak akan bingung lagi gitu. Berarti ya. Di bulan-bulan sebelumnya itu udah diperhitungkan ya. Betul. Dengan pemasukan saya sekarang, nanti pengeluaran di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri nanti sekian. Jadi saya mengharuskan untuk menabung sekian, begitu ya Bu ya. Betul. Jadi nggak harus perencanaan itu dilakukan hanya pada saat bulan Ramadan. Udah telat itu ya. Udah telat. Jadi sebelum atau bahkan sesudah perencanaan itu dan tata kelola keuangan itu harus terus kita lakukan.
lakukan gitu. Bulan Ramadan kan biasanya mendekati hari raya kita dapat THR tuh, lumayan ya untuk menjadi tambahan ya, tambahan yang bisa Tapi kita yang dapat ya gunakan. Bu ya. Yang dapat. Semoga kita semua dapat gitu ya. Amin, ya Allah. Amin. Oke, baik Bu. Terakhir nih sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, hikmah apa sih Bu yang bisa kita ambil atau kita petik dari pola konsumsi atau konsumtif di bulan Ramadan ini? Oke, baik. Dalam hidup itu tata kelola yang baik itu sangat diperlukan ya. Kenapa? Karena kita hidup hanya sekali, tidak mungkin di-reply kembali gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan harus benar-benar kita kelola dengan baik, dan dimensinya nggak hanya dunia saja, melainkan untuk akhirat kita. Kalau kaitannya dengan tata kelola atau pola konsumsi kita di bulan Ramadan, itu harus benar-benar diperhatikan antara pendapatan dan pengeluaran. Islam mengatur dengan jelas bagaimana cara memperoleh harta, harus dengan cara yang halal dan baik. Begitu juga dibelanjakan kemana? Dibelanjakan ke tempat-tempat yang dibenarkan, seperti itu. Jadi sebagai seorang muslim kita harus mampu untuk memiliki perencanaan keuangan yang baik. Kenapa? Dengan begitu akan memudahkan kita dalam berjalan ke depan, dan juga sebagai wujud tanda syukur kita kepada Allah. Janji Allah kan semakin kita bersyukur akan ditambah begitu ya. Jadi banyak kita lihat orang dengan pendapatan yang besar tapi tetap merasa kurang gitu ya. Jadi itu tandanya apa? Berarti tandanya adalah kurang bersyukur gitu. Maka kita tingkatkan lagi bersyukur kita. Dan juga kaitannya dengan konsumsi kita, perhatikan lagi skala prioritas ya. Mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Apakah keinginan tidak harus selalu dipenuhi? Ya tidak juga ya. Nggak manusiawi itu. Boleh sesekali keinginan itu dipenuhi tetapi tidak terus-terusan gitu. Tetapkan tadi kata kuncinya adalah skala prioritas gitu. Berarti pengelolaan itu memang sangat penting ya Bu ya. Apalagi di bulan Ramadan yang memang perilaku konsumtifnya itu semakin meningkat. Jadi memang pengelolaan sebelum atau sesudah Ramadan itu sangat penting. Begitu Ibu Ajeng ya? Betul sekali, balance budget ya teman-teman, harus seimbang. Kalau bisa surplus tadi kita masih bisa manfaatkan untuk berinvestasi, menabung dan lain sebagainya. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Ajeng. Sama-sama. Seru sekali ya pembicaraan kita di sore ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat dan mendengarkan channel Febi Yayan Ponorogo di podcast Laboratorium Ziswaf. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.